Hari ini kita berteori, nggak buka kali dan meta, ya jadi tidak trauma kan gitu ya. Ya, kita sekarang membahas web. Kalau kemarin kita ngomongin password, sekarang kita ngomongin web. Ya, ngomongin web. Nah, web itu biasanya yang paling menarik untuk diserang. Pasti orang-orang tuh akan nyari web. Ya, jarang yang nyari aplikasi mobile, jarang. Kan jarang kamu lihat aplikasi mobile tuh diserang, kena hack, jarang ya. Yang down, yang nggak bisa diakses, yang dijadiin lucu-lucuan sama peretas, diganti halaman depannya, yang gitu-gitu tuh, ya biasanya udah pasti web. Ya, kenapa web? Karena web itu publik. Kalau aplikasi mobile, ya kamu aja yang lihat di HP-mu kan itu ya. Orang lain nggak mungkin lihat aplikasi di HP-mu. Kalau web itu publik, ya jadi tampilannya satu untuk semua. Kenapa kayak gitu? Karena kalau berhasil menyerang, berhasil membobol, ya akan lebih cepat dapat pamor. Maksudnya kepuasannya lebih cepat, lebih instan. Lebih hebohnya lebih dapat gitu ya. Dibanding dia ngehack aplikasi mobile. Ya, web sticky dihack. Pasti lebih mending web sticky dihack daripada SADS. SADS di HP. Kenapa? Karena kalau web sticky dihack, heboh langsung. Sampai kampus lain pun tahu. Tapi kalau SADS dihack, yang tahu cuma orang-orang sticky aja. Ya, jadi hebohnya lebih dapat. Ya, pamornya lebih dapat. Makanya web itu jadi favorit. Ya, web itu tidak dibatasi untuk kalangan tertentu, siapa aja bisa buka. Ya, lalu ketika web sudah mengudara, terhosting ya, jadi banyak pintu masuknya. Ya, jadi itu istimewanya web untuk diserang. Ya, jadi beda sama aplikasi mobile. Web ini lebih idaman, lebih primadona. Karena kalau berhasil, ya udah ya. Jadi langsung terkenal, langsung pamornya dapat. Kan sering kamu dengar web pemerintah itu diganti halaman depannya doang. Atau ditinggalin pesan gitu ya. Webnya jalan ya, tapi ketika dijalanin ada apa gitu, tulisan atau apa gitu ya. Rakyatnya curhat biasanya di situ. Ya. Nah, saya punya 3 pertanyaan. Ya, saya punya 3 pertanyaan. Nah, ini tidak akan saya yang jawab dulu. Ya, kamu yang akan jawab dulu. Nah, untuk menjawab ini saya akan bagi 3 kelompok. Itu berbasis HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Sekarang ada yang S, Hypertext Transfer Protocol Secure. Lihatnya di mana? Coba nih, saya buka Facebook. Facebook. Ya, nah ini. Lalu saya klik yang ini, tes. Nah ini. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Ini saya copy. Ya, lalu saya buka ini. Saya buka notepad-nya. Ya. Jadi di depannya ada HTTPS atau HTTP. Ya. Jadi HTTP ini protokol. Protokol itu apa? Protokol itu jalur di internet. Jadi ada banyak jalur. Ya, di internet itu banyak jalur. Nah, jalur untuk lalu lalang sebuah website yang kita kenal dengan website itu lewat HTTPS. Jadi dia punya gang. Dia punya jalur di internet. Jadi kalau diibaratkan internet itu laut samudra yang luas, ya, ada satu sungai yang namanya HTTP. Ya, jadi kalau kita ngakses website, ada satu sungai yang namanya HTTP, jadi semuanya lewat situ. Ya, beda dengan kita mengakses yang lain. Jadi internet itu kan bisa buat macam-macam, nggak hanya buat buka website doang. Ya, kalau main game lain, kalau video call lain, kalau streaming lain lagi. Ya, khusus untuk website, dia pakai sungai yang namanya HTTP. Ya, HTTP ini yang kuno, yang 10-15 tahun lalu, sekarang ada S-nya. Ya, S ini peningkatan biar lebih aman, simpelnya kayak gitu. Ya, S ini peningkatan biar jauh lebih aman. Ya, jadi kita sedang mengakses komputer lain. Ya, jadi komputer lain ini komputernya Facebook, komputernya Mark Zuckerberg. Ya, di Amerika sono. Ya, isinya coding-coding HTML web yang yang menampilkan Facebook. Itu yang terjadi ya. Jadi yang namanya web, kenapa namanya web? Ya, web itu kalau bahasa Inggris yang lain kan jaring laba-laba. Ya, pernah mikir ke situ enggak web? Kalau saya ketik web doang. Ya, lalu saya cari gambar nih. Ya. Nah, selain muncul dunia, ya dia akan muncul jaring laba-laba.
Ya. Karena web sebelum diambil untuk kata website, sebelum ada komputer, web itu jaring laba-laba. Kenapa jaring laba-laba? Ya, karena banyak kombinasi, banyak bahasa pemrograman yang dipakai, nggak bisa pakai satu doang. Semuanya saling berangkai. Ya, database-nya misalnya pakai MySQL. Ya, lalu untuk pengolahnya pakai PHP, pakai framework Laravel gitu misalnya. Ya, depannya pakai CSS, pakai HTML. Ya, biar canggih-canggih dikit pakai JavaScript, bukan macam-macam ya. Kalau orang ngebikin web itu, nggak hanya satu bahasa aja. Ya, itulah kenapa bahasanya itu saling terkoneksi, rumit ya, ruwet ya. Jadi saling terkait. Nah, jadi kayak jaring laba-laba, filosofinya gitu. Ya. Lalu ada kombinasi bahasa pemrograman atau perangkat lunak yang membuat halaman web dan memastikan web dapat dirender pada browser. Jadi coding yang kamu ketik kemarin waktu belajar web programming itu di browser itu dirender. Ya, form control yang mana, button yang mana, ya ini warna apa, semua dirender ya pada browser. Nah, coding-coding itulah tersimpan di web server. Ya, jadi Facebook itu ada codingnya, ya. Facebook itu ada codingnya itu tersimpan di komputernya Mark Zuckerberg di Amerika. Ketika kamu mengakses Facebook itu kamu mengakses codingnya. Ya, coding itulah yang dirender pada browser laptopmu. Jadi ceritanya kayak gitu. Atau kayak gini. Ya, ini laptopmu. Ya, ini komputer Facebook beserta database di belakangnya, nama user, email, password, ya, foto profil, tanggal lahir, alamat, macam-macam. Ya, jadi ini sebuah kesatuan, ini komputermu. Ya, apa yang terjadi ketika kamu membuka Facebook? Ya, kamu melewati firewall. Firewall itu blokir-blokiran gitu simpelnya ya, yang di Sticky, yang di Kominfo, yang di negara kita ya. Lalu menyeberang lewat internet. Internet ini port 80 seperti yang tadi saya bilang, jalur samudra. Ya, salah satu sungainya adalah HTTP. Ya, masuk lagi ke firewall. Firewall ini misalnya di Amerika, ya di Amerika udah nyampe, akseslah dia komputernya Mark, komputernya Facebook. Untuk mengakses apa? Mengakses HTML code. Ya, atau website code. Nanti dia dirender di sini. Jadi balik lagi. Jadi kamu ke sini minta kodenya doang, balik lagi ke sini. Nanti di sini dia dirender. Jadi begitu web bekerja. Ya, makanya kalau web tampilannya berubah, siapa yang ubah? Yang diubah di sini, yang diubah codingnya. Ya, nanti kamu tinggal bukanya di sini. Ya, jadi melewati sebuah samudra, melewati sungai yang namanya HTTP. Ya, analogi simpelnya kayak gitu. Ya, kenapa namanya web? Karena kombinasi banyak perangkat lunak, banyak bahasa pemrograman. Nggak bisa pakai satu doang. Ya, makanya web itu kerjaan yang rumit karena developernya lebih dari satu. Ya, bahkan sekarang terang-terangan dibagi back end, front end kan gitu ya, tren zaman sekarang. Jadi yang bikin tampilannya aja orang lain, yang ngurus belakangnya orang lain lagi. Ya, karena banyak yang dipelajari, nggak bisa sendiri. Kalau sendiri full stack developer, stres. Mabuk. Ya, kalau full stack. Oke, itu kelompok 1. Nah, tadi mungkin pertanyaannya kalau banyak yang akses gimana? Ya, banyak yang akses gimana? Nah, saya jawab dengan jawaban simpel ya. Nah, jadi saya akan jawabnya dengan simpel biar mudah dipahami. Nah, ini. Ya. Ya, nah nih. Nah, ini saya zoom. Ya. Jadi kalau kamu hosting website, udah selesai ngoding nih ya, kamu hosting biar dia bisa online, ya kamu itu harus beli yang namanya VPS, Virtual Private Server. Jadi biar dia dapat diakses di seluruh dunia. Nah, VPS ini ada bandwidth-nya. Ya, jadi tergantung budget. 1 tera, 2 tera, 3 tera, macam-macam. Ya, bandwidth. Sama kayak di rumahmu, IndiHome 30 Mbps, Bisnet 50 Mbps, dan seterusnya. Jadi kalau makin gede bandwidth-nya, makin banyak yang akses, ya enggak apa-apa. Ada bayangan ya? Jadi kalau kamu langganan internet di rumah, ya IndiHome, Bisnet, CBN, macam-macam,
Itu kan kamu dikasih bandwidth 10 MB, 20 MB, 30 MB. Ya, 10 MB misalnya dipakai 8 orang aja. Lebih dari 8 orang keok. Bisnet 50 MB dipakai 2 keluarga bisa. Jadi kalau rame-rame keok. Nah, itu juga terjadi di website. Ya, kayak gitu. Bukan speednya, tapi kapasitas daya tampungnya. Ya, dia punya bandwidth. Sama kayak internetmu di rumah. Ya, itu yang membedakan. Jadi kalau ditanya, kalau banyak yang akses gimana? Ya tergantung bandwidthnya. Ya, kalau bandwidthnya kecil, situs pendaftaran kuliah gitu misalnya, pendaftaran SMA gitu misalnya, ya dikeroyok ribuan calon murid down. Ya, itu karena bandwidthnya udah nggak mampu menampung calon siswa yang mau sekolah. Ya, CPNS dibuka, websitenya down, ya karena satu Indonesia ngakses ya. 150 juta misalnya warganya ngakses, kacau. Ya. Beli konser, tiket konser online. Oh, ternyata websitenya down. Apa yang terjadi? Ya, situsnya di hosting di mana? Dapat bandwidth berapa? Yang akses rakyatnya jauh lebih banyak daripada bandwidthnya. Hitung-hitungannya udah nggak nutup. Ya, down. Down itu udah VPS-nya ini punya router. Nah, routernya itu udah kewalahan sehingga dia hang, dia stuck, dia restart sendiri udah gitu. Kira-kira kayak gitu. Makanya itu yang bikin websitenya down. Ya, itu tergantung bandwidthnya. Tergantung bandwidth. Nah, kalau website-website gede, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ya dia punya VPS sendiri, dia bangun ini sendiri, dia nggak nyewa. Ya, sehingga dia bisa atur sendiri bandwidthnya. Makanya website-website besar itu jarang down karena dia nggak beli, dia bikin sendiri. Kalau website tiket konser segala macam, daftar sekolah biasanya beli karena belum mampu bangun sendiri. Ya, belum mampu bangun sendiri, biasanya dia beli. Makanya limited, dan kalau nggak sesuai perhitungan ya udah down, kepala sekolahnya pusing. Yang dimarah guru TKJ-nya. Ya, itu penjelasannya. Ya, jadi kenapa YouTube, Google itu kok nggak pernah down? Karena dia bikin sendiri. Ya, kenapa sekolah jualan tiket konser itu down? Ya, karena dia nyewa. Ya, kalau nyewa ada limitnya. Kalau bikin sendiri ya suka-suka, udah banyak perhitungannya. Ya, ujung-ujungnya duit. Ya, berikutnya kita pindah ke kelompok 2. Siapa yang akan menyampaikan kerentanan web? Kelompok 1 senyum bahagia ya. Kelompok 2 silakan sampaikan apa saja celah kerentanan web. Silakan. Cut-nya adalah itu di webnya ada yang salah gitu ya. Simpelnya gitu aja ya. Jadi di sini ada yang salah dan sini ini orang pinter tahu salahnya. Gitu doang ya. Jadi dari sini ada sebuah kesalahan karena yang tadi ya web itu banyak bahasa pemrograman, banyak yang harus disetting, hardware, software, networking semua ya kombinasi, sehingga akan ada aja yang salah, lupa disetting segala macam. Orang-orang yang di sini dia tahu salahnya, sehingga dia bisa memanfaatkan kesalahan itu untuk melakukan sesuatu yang jahat. Gitu doang ya. Sebenarnya gitu doang. Tentu ada banyak gininya, banyak modelnya gitu ya. Salah ini, bagian ini yang dimasukin dapatnya ini. Salahnya yang ini, bagian yang ini yang dimasukin dapatnya ini. Gitu doang sebenarnya dari tadi. Ya, jadi adanya kesalahan di sini. Karena dikerjain banyak orang. Ya. Jadi SSL 2022 itu 60 US dollar per year ya. Itu berarti kira-kira 15.000 kali 60, 15.000 kali 6, 90 tambah nolnya 900.000. 1 juta lah ya. 1 juta per year rata-rata, 1 juta setahun hanya untuk SSL-nya doang ya. Atau 1.000 US dollar per year tergantung keamanan yang diperlukan. Jadi dia benar-benar kayak copotan gitu ya, bisa dipasang di web, nanti dia yang mengamankan. 1.000 kali 15.000, 15 juta. Ya, 15 juta. Jadi kira-kira 1 sampai 15 juta per tahun untuk huruf S-nya doang, HTTPS. Ya, untuk mengamankannya aja. Ya, 1 juta sampai 15 juta setahunnya. Lumayan ya. Lumayan.
Kalau webnya nggak balikin uang ya stres juga mikirin ini aja ya. Ya, kalau webnya nggak bikin uang kembali. Ya, jadi kerentanan web, bahasa Inggrisnya web vulnerability. Ya, salah setting yang paling biasa adalah adanya group everyone. Jadi kalau kamu nyeting access folder gitu biasanya website directory itu harusnya dibedakan yang mana admin, yang mana user biasa gitu ya. Yang kayak gitu-gitu biasanya diabaikan. Yang mana bisa akses administrator, yang mana user biasa. Adanya bawaan bug, ya jadi misalnya dia pakai Windows Server, Windowsnya ada bugnya, nah itu juga biasanya bikin celah, itu harus di patch atau di update. Ya, adanya celah dari sistem operasinya sendiri. Ya. Lalu ini juga settingnya dibiarin semua default, nah itu juga salah. Ya, jadi banyak settingan jangan sampai dibiarin default gitu aja. Jadi harus rajin baca, mau baca. Ya, jadi ini settingan untuk apa? Jadi jangan dibiarin default gitu aja. Jangan dibiarin dia apa adanya. Ya, itu kesimpulan untuk kerentanan web. Ya, jadi ada 3 garis besar. Salah setting, lalu bug bawaan sistem operasi, lalu banyaknya settingan atau konfigurasi yang dibiarkan secara default. Ya, sebenarnya kelompok 2 tinggal jawab gitu doang ya. Ya, apa saja kerentanan web? Ya webnya salah setting, Pak. Habis webnya salah setting, sistem operasi webnya ada bugnya. Habis itu settingannya dibiarin default semua, selesai. Harusnya kelompok 2 jawabnya gitu aja. Tapi enggak apa ya. Jadi dia kelompok 2 memberikan contoh-contoh seram ya tentang kejadian-kejadian kerentanan web. Tapi semua pondasinya sama, semua strukturnya sama. Ada yang salah setting di sini, ya ada yang salah setting di sini. Lalu orang yang di sini tahu, ya orang yang di sini tahu celahnya, ya udah dia memanfaatkan kesalahan itu sehingga bisa ngobok-ngobok. Ya, lalu kalau ditanya yang paling kejam yang mana, ya tergantung apa yang diobok-obok gitu sebenarnya. Ya, maka tadi dia menjawab, yang ini bisa dapat password Pak, yang ini bisa dapat nomor rekening. Nah itu tergantung apa yang diobok-obok, sejauh mana pentingnya data itu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya namanya hardening. Hardening mengeraskan. Ya. Jadi mengeraskan website biar lebih oke. Harden the server. Increase its security. Ya. Jadi ganti akun administratornya, karena akun administrator itu punya akses kemana-mana, pakai password yang kuat untuk akun admin. Semua ada akun admin, SADS, macam-macam itu ada akun adminnya. Ya, itu pastikan akunnya kuat. Ya, aplikasi yang nggak kepake di server dihapus. Ya, kalau udah nggak pakai hapus saja. Ya, lalu disable directory browsing, maksudnya jangan sampai user itu bisa mengakses folder-folder yang ada di website. Jadi itu ada fiturnya di disable. Nah, langkah keempat, langkah yang frustasi, ya bikin tulisan. Ya, jadi hacker dapat dipenjara kena hukuman sekian. Jadi cara frustasi ini ya. Ya, jadi kamu taruh tulisan di websitenya, kelihatan hacker melanggar undang-undang, dapat dipenjara dengan bla 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 bla. Ya, itu tujuannya hacker-hacker pemula tuh biar keok mentalnya. Ya, lalu terapkan update, ya patch, hotfix, service pack di sistem operasi, intinya di-update layanannya, perangkat lunaknya. Lalu dicek secara berkala isian-isian, query-query yang dapat diakses di web. Jadi pastikan itu inputnya nggak bisa aneh-aneh. Ya, jadi ketika mengakses Facebook, Instagram ada login, ada 2 teks yang bisa diisi. Itu pastikan inputan di situ itu codingnya benar karena itu adalah pintu gerbang ya. Lalu pastikan remote administration disable, jadi nggak ada akses remote ke website, ya telnet, SSH, macam-macam dimatiin semua. Ya, log di enable, log itu catatan per detik. Ya, jadi apapun yang terjadi di website kayak kemarin Wireshark itu ada lognya, jadi dia jalan terus, itu diaktifkan di website. Ya, lalu hanya buka port yang diperlukan. Ya, port 80 adalah HTTP 443 nih saya lupa ya.
443 nih apa ntar? Port 443. 443 HTTPS. Oh ya, HTTP dan HTTPS hanya dua itu aja yang dibuka, yang lainnya ditutup semua. Jadi memperkecil pintu masuknya. Ya, itu secara umum. Secara spesifik tadi sudah disampaikan pakai Cloudflare. Cloudflare ini perusahaan ya. Perusahaan ini. Jadi dia perusahaan pihak ketiga. Ya, jadi kalau kita punya website kita bisa langganan bantuannya dia. Ya, jadi dia menawarkan apa? Ya, DDoS protection. Ya, ini ada nih di webnya udah kelihatan paling depan. Lalu ini ada harga-harganya, view plans and pricing. Coba kita lihat ya. Yang ada DDoS ini berapa harganya? Nah nih. Ya. Jadi kalau free, wah ini bisa ada layanan free apa aja fiturnya. $20 per bulan, $200 per bulan, custom, ya diskusi dulu. Ya. Jadi bikin web hanya untuk ngurusin keamanannya doang, belum kontennya itu udah duitnya jutaan. Ya, baru ngurusin keamanannya doang, belum mikirin kontennya. Ya, itu duitnya udah jutaan, salah satunya kita bisa pakai Cloudflare. Lalu tadi pertanyaannya, jika sedang terjadi, lalu seandainya saat itu kita belum punya solusi, langkah yang paling bisa kita ambil adalah ya matiin dulu webnya kita. Makanya di web ada istilah maintenance mode. Ya, jadi ini. Jadi ada yang namanya maintenance mode. Jadi tiba-tiba webnya nggak bisa diakses, tapi dia nggak down. Jadi memang di shutdown oleh yang mengelola. Ya, karena dia saat itu sedang panik, nggak tahu caranya ngamanin. Ya, jadi biar nggak lebih parah, websitenya dibikin down dulu sengaja untuk ya sampai dia bisa menemukan cara untuk mengembalikannya. Ya, jadi ketika ada serangan yang nggak tahu cara menanganinya, itu istilahnya adalah pakai maintenance mode. Ya, WordPress site maintenance mode semua ada. Ya, kata kuncinya maintenance mode. Jadi itu bisa diactivate atau deactivate. Itu kalau kamu udah belajar web, itu ada juga di Laravel kemarin. Ya, jadi Laravel itu ada maintenance mode. Ya, jadi webnya nggak bisa diakses, padahal itu webnya sehat-sehat aja. Ya, itu ada maintenance mode ya, namanya. Jadi selain pihak ketiga, nyewa Cloudflare, langganan, ya developer tinggal maintenance mode aja, maka situs itu akan menghilang dari dunia. Ya, jadi kayak nekan saklar aja, ketek gitu aja. Kira-kira kayak gitu. Makanya tadi enable logging, jadi selalu ada laporan, selalu ada catatan. Kalau ada serangan, ini kok bandwidth kita tiba-tiba naik, bandwidth kita naik terus, waduh ada apa nih? Ya udah, maintenance mode dulu. Jadi kerjanya kayak gitu. Ya, si pengelola web di belakang layar. Lalu pertanyaan tadi, kenapa website itu perlu diamankan? Ya bayangin aja ya, Facebook itu ada foto zaman alaimu gitu ya. Di IG itu ada tag-tagan fotomu yang dari SMA dulu gitu ya, yang belum pakai filter gitu ya. Boleh ya, cek buka akun IG-nya, lalu foto paling kanan itu ada tag foto. Ya, feedmu mungkin rapi, ya, feedmu rapi, videonya juga oke semua. Paling kanan tuh ada lagi satu. Tag-tagan itu. Jangan bilang kamu lupa ngecek. Feednya udah rapi, estetik ya. Pakai Lightroom berbayar. Videonya rapi, estetik semua, sinkron sama TikTok, boy. Ya, yang paling kanan tag-tagan, ya. Foto di tag sama temanmu yang dulu-dulu. Nggak bercanda. Ya seperti yang kita bahas ya, IG, data ulang tahun, email, macam-macam, ya itu semua data penting. Makanya ya perlu diamankan. Ya, karena sekali kebobolan, nanti masyarakat dunia akan hilang kepercayaan, nggak mau main IG lagi. Misalnya gitu. Ya, bangkrut udah. Berapa karyawan yang selesai kerja tuh? Ya. Jadi Instagram itu ya ujung-ujungnya perusahaan, ya mindsetnya ya perusahaan. Ya, dia punya customernya kamu-kamu ini. Sehingga customernya harus dilindungi. Karena kamu memberikan uang untuk mereka. Ya, jadi data pentingmu banyak di situ. Ya, tanggal ulang tahun, email, lokasi, kemana aja kamu pergi, apa yang kamu beli, macam-macam ya.
Ya kan minimal kalau ulang tahun bikin story. Ulang tahun bikin story, story-nya titik-titik. Ya, ya udah itu udah pasti tanggal ulang tahun, date, month, year-nya ketahuan. Ya kalau passwordnya default, date, month, year, dah wassalam ya. Loginnya nggak perlu pakai email loh, tambah mabuk ya. Jadi loginnya pakai username-nya, passwordnya date, month, year, udah kehack. Kamu bilangnya kehack, padahal orang yang pakai yang membuka itu. Login IG kan nggak pakai email, bisa nggak pakai email kan? Bisa pakai username. Itu sebenarnya sebuah celah yang dibuka sendiri sama Instagram. Ya, kalau email kan tersembunyi, yang tahu yang login aja, yang punya akun aja. Kalau username-nya, semua orang bisa lihat. Apalagi teman-temanmu, ya udah sampai hafal kan. Kalau mau nge-tag di story itu kan nggak perlu nanya username-nya apa, udah hafal. Sekarang tugasmu tinggal nyari passwordnya doang. Passwordnya mana? Tungguin aja dia ulang tahun. Tiap hari buka IG-nya, buka itu ya. Kalau dendam sama seseorang ya, buka, tungguin dia sampai ulang tahun. Oke, kira-kira kayak gitu.